Baiklah, kita akan memulaikan dengan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 246, lagu Sion edisi lengkap 246, Ya Yesus aku rindu jadi suci, ayat 1 saja. Berikutnya adalah Ku Memilih Yesus, lagu Sion nomor 252. Ku memilih Yesus, ayat 1 saja. Saya undang kita semua untuk berdiri. Lagu Sion nomor 249, Tiada Yang Lain. Kita berdoa. Bapa yang pengasih, tidak ada yang lain yang patut kami sembah dan muliakan selain Engkau. Dan pada pagi ini ya Tuhan,
biarlah Engkau juga yang bertahta dalam hati kami masing-masing. Ketika kami akan mendengarkan suara-Mu, Engkau akan memberkati, buka telinga kami, bersihkan pikiran kami, jaga kami untuk tetap fokus untuk mendengarkan Engkau. Kami mendoakan kepada hamba Tuhan, Pendeta Bindosano yang akan menjadi juru bicara-Mu, Engkau yang akan mengurapinya, menaruh perkataan-Mu, dan kiranya kami semua diberkati oleh karena mendengar kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Dan saat ini kita akan segera mendengarkan pekabaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan nyanyikan lagu tema kita bersama. Kita berdiri sekali lagi. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, hari yang baru, udara yang segar, matahari dan kehidupan, serta waktu di mana kami bersedia untuk merenungkan firman-Mu. Kebutuhan terbesar kami, Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami. Siapkan hidup kami untuk membuka lembaran firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau waktu yang diberikan ada terulur sedikit. Disebabkan karena kami dalam 1 bulan ini ada 2 subuh. Itulah sebabnya kita harus atur waktu untuk bisa melayani semua. Terima kasih untuk panitia dan pengurus yang telah mempersiapkan kegiatan ini sehingga dapat berlangsung dengan tema demikianlah firman Tuhan. Saya tambah di sana back to basic ya, saudara sekalian. Pagi ini saya mengajak kita dalam beberapa menit ke depan ini untuk melihat bagaimana kuasa daripada firman Allah ini dapat mempengaruhi pola pikir kita
dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Saya mulaikan dengan sebuah pepatah yang dituliskan sebagai berikut. Hidup ini hanya sekali dijalani. Untuk itu buatlah yang terbaik bagi hidupmu. Hidup ini hanya sekali dijalani. Untuk itu buatlah yang terbaik bagi hidupmu. Kita menjalani masa anak-anak hanya satu kali. Siapapun kita, bagaimana kita, ditentukan oleh bagaimana orang tua kita mengisi kehidupan kita. Apa yang mereka bentuk di dalam moralitas kita, dalam konteks pembahasan saya, di dalam pikiran kita. Sebuah pepatah mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita masukkan di dalam tubuh melalui makanan yang kita makan, dan apa yang kita masukkan di dalam otak kita melalui pikiran. Bagaimana kondisi hidup kita sekarang ini, pikiran kita sekarang ini, moralitas kita sekarang ini ditentukan oleh apa yang ditanamkan oleh orang tua kita masing-masing semasa kita anak-anak. Kalau mereka tanamkan disiplin, kita juga bisa disiplin. Kalaupun tidak, kita di luar daripada apa yang diharapkan. Kemudian masa remaja itu kita jalani satu kali. Kita berkembang dari kebergantungan kepada orang tua, kepada kebebasan bergerak, dan mulai memasukkan apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, sesuai dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Tapi ada standar, standar itu dibentuk oleh orang tua atau sekolah, di mana kita menimba pengetahuan dan mendapatkan nasihat itu. Masa remaja kita jalani cuma satu kali. Kemudian masa pemuda, kita mendapatkan kebebasan untuk memilih, melakukan apa yang kita lakukan. Tapi dasar hidup kita juga masih tetap pada apa yang dibentuk. Dan dewasa. Fase-fase hidup ini ditentukan oleh dasar pijak yang kita pilih, yang bisa membentuk moralitas kehidupan kita ke depan. Dalam konteks ini saya katakan bahwa kuasa berpikir kita itu sangat menentukan hidup kita. Kemudian berbicara tentang kuasa berpikir, maka izinkan saya bukan seorang medis, tapi hanya belajar sedikit-sedikit. Di dalam pikiran seseorang, rata-rata seseorang memiliki 47 pikiran dalam 1 menit. Itu berarti bahwa 70.000 pikiran dalam setiap hari dan 225.550 pikiran dalam 1 tahun. Apa yang Anda masukkan di dalam pikiran Anda dalam 1 menit? Pada waktu kita bangun di pagi hari, kita memulaikan kehidupan kita bergantung kepada kuasa berpikir kita. Satu hari ada 70.000 buah pikiran yang kita sudah pikirkan. Pertanyaan di sini adalah, pikiran itu menyatakan kuasa berpikir kita yang sejalan dengan tujuan kehidupan kita dalam konteks tema yang kita jalani. Apakah sama dengan demikianlah firman Tuhan? 25.550 kita isi di dalam pikiran kita. Saya katakan tadi ada pepatah kuno mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita masukkan dalam tubuh kita melalui makanan, dan apa yang kita masukkan dalam otak kita melalui pikiran. Pada waktu bangun pagi, apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita?
sehingga menciptakan kebiasaan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi masa depan kita. Tony Robbins dalam bukunya Awakening the Giant Within mengatakan bahwa Awakening the Giant Within atau membangunkan raksasa tertidur mengatakan bahwa dalam diri manusia tertinggal kemampuan-kemampuan yang bila ditemukan maka akan merevolusi dunia ini, kemampuan berpikir dan implementasi. Allah menciptakan kita dengan kemampuan-kemampuan yang hebat. Dalam konteks firman Tuhan, Tuhan katakan kepada Daniel, tutup di akhir zaman, pengetahuan akan bertambah-tambah. Konteks Alkitab, implementasi, second implementation adalah pengetahuan yang dalam dunia yang lain. Kemampuan berpikir yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Bila disalahgunakan, nah ini saudara lihat saya tulis di situ kaum teroris September 11, 2001. Kebetulan peristiwa ini terjadi, saya di USA dalam kegiatan KKR, di akhir kegiatan KKR 11 September ini peristiwa terjadi. Saya ikuti bagaimana pola pikir dari kaum teroris ini. Dalam cerita yang dituliskan sesudah mana FBI menemukan latar belakang mengapa mereka buat itu dan bagaimana mereka buat itu, dikatakan bahwa mereka bawa semua keluarga mereka datang ke Amerika. Cari hotel yang mewah. Istri anak-anak ada di sana menikmati hidup. Yang sebentar nanti para suami-suami mereka ini akan masuk ke dalam pesawat, menerbangkan pesawat itu dan membuat sebuah peristiwa yang akan menghebohkan dunia ini. Dan betul, mereka sekolah di sekolah penerbangan dengan dua tujuan adalah dapat menerbangkan pesawat dan dapat menerbangkan pesawat dan dapat mendaratkan pesawat. Mereka atur itu dengan cara yang bagus. Kemudian pada waktu mereka masuk di dalam pesawat, udah lihat alat-alat teknologi canggih pada saat itu tidak dapat mendeteksi pisau kecil yang panjangnya seperti jari saya ini, yang dimasukkan di dalam telapak tangan mereka tutup, kemudian mereka masuk. Tidak dideteksi. Pada waktu pesawat itu sementara terbang, ada yang menuju ke White House, ada yang menuju ke gedung kembar. Ke White House itu pada akhirnya para penumpang temukan dan mereka mengambil alih dan dijatuhkan di Pennsylvania. Saudara bisa bayangkan bagaimana pola pikir mereka. Ada istri, ada anak-anak, tapi mereka nikmati hidup sama-sama. Untuk sebentar nanti mereka akan mati. Kuasa berpikir bila ditanamkan ataupun dimasukkan hal-hal yang positif yang lebih baik, maka kita akan menganalisa situasi dan membuat keputusan-keputusan yang hebat. Seorang yang lain juga mengatakan bahwa masa depan Anda ditentukan oleh buku yang Anda baca, teman di sekitar Anda, dan keputusan yang Anda buat setiap hari. Masih tetap berbicara tentang kuasa berpikir. Pada waktu kita bangun di pagi hari, apa yang kita baca lebih dulu? Yang bisa membuat kita untuk berpikir jernih, tidak seperti kaum teroris tadi yang menghebohkan dunia ini. Kalau kita biasakan diri untuk membaca koran, maka otak kita adalah otak koran. Kalau kita membiasakan diri dengan sahabat-sahabat kita yang pola hidupnya tidak terarah, kata-kata dan kalimat serta faktor kehidupan lainnya
di luar daripada harapan perjalanan kehidupan yang lebih baik, kita juga akan dihadapkan kepada situasi. Dan ini dipengaruhi juga oleh keputusan yang kita buat setiap hari. Dalam konteks itu, firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati, pikiran. Hati ini harus dijaga. Kuasa berpikir ini harus dijaga. Banyak terjemahan Alkitab memberikan komentar tentang ayat ini. Ada yang katakan tembokilah, pagarilah, lingkungilah pikiranmu. Oleh karena pikiran mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kita sementara berada di satu dunia, satu era di mana kejahatan itu terjadi di mana-mana oleh karena pola pikir dan kuasa berpikir ini yang membuat orang-orang muda, remaja terjebak di dalamnya. Terjebak di dalam kejahatan-kejahatan, termasuk di dalamnya adalah narkoba. Apa way out yang terbaik dalam konteks seminar kita ataupun kegiatan yang sementara kita jalani ini? Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi saya buat kesimpulan seperti ini. Firman Allah adalah dasar pijak yang mengisi otak kita, membentuk moral kita, membentuk kebiasaan kita untuk menentukan masa depan kita. Kalau kita bangun di pagi hari mengisi firman Tuhan di dalam pikiran kita, maka bobot moral berpikir kita, way of life kita adalah way of life yang berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kita bersih bila mana kita mengisi firman Allah dalam kehidupan kita. Pikiran kita bersih bila mana kita memiliki sahabat-sahabat yang sejalan di dalam mengikuti firman Allah. Pikiran kita bersih bila mana kita membuat keputusan-keputusan yang diatur, ditata di dalam firman Allah. Saya sambut lagi satu. Jika Anda ingin menanam untuk beberapa hari, tanamlah bunga. Oleh karena sesudah bunga itu berkembang, Anda nikmati, lisut dan layu hilang. Tapi jika Anda ingin menanam untuk bertahun-tahun, tanamlah pohon. Maka pohon itu akan menghasilkan buah, Anda akan menikmatinya untuk bertahun-tahun. Tapi kalau Anda ingin menanam untuk masa kekekalan, tanamlah moral. Bagaimana kita menanam moral kita? Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. 6 prinsip dasar menjaga pikiran kita supaya bersih di hadapan Tuhan. Yang pertama, pikiran yang diulang-ulangi akan berakar dalam otak. Ya. Pikiran yang diulang-ulangi akan berakar dalam otak. Saudara lihat, 1 tahun 25.550.000 pikiran. Dari 25.550.000 pikiran ini ada yang sering kita ulang-ulangi. Yang sering kita ulang-ulangi itu apakah positif atau negatif? Kedua. Yang sering kita ulang-ulangi itu apakah kudus atau tidak kudus? Itu ditentukan oleh apa yang kita isi di dalam pikiran kita. Itu ditentukan oleh sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita yang dalam pola hidup mereka, pola pikir mereka ada dasar pijak yang mereka gunakan. Pikiran yang diulang-ulangi akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulangi akan membentuk karakter. Dan karakter akan menentukan nasib hidup atau mempengaruhi masa depan kita. Firman Tuhan di dalam
Kolose 3 ayat 1 dan 2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Dua faktor, ya. Dua faktor di dalam kebiasaan, pikiran yang diulang-ulangi, yang berakar di dalam otak kita. Kita harus pastikan dalam dua hal. Pertama, cari. Kedua, pikirkan. Set our mind. Seek and set. Dua hal yang harus kita lihat di dalam mengubah pikiran yang diulang-ulangi yang bisa berakar. Ya. Para ahli ilmu jiwa mengatakan bahwa bila pikiran yang diulang-ulangi itu terus-menerus, maka sekali waktu susah bagi kita untuk meninggalkan pikiran itu karena telah menjadi kebiasaan bagi kita. Dalam konteks pikiran negatif, firman Tuhan mengajarkan kita untuk set pikiran kita untuk hal-hal yang di atas. Cari hal-hal yang di atas. Cari kebenaran Allah. Pikirkan kebenaran Allah. Pikirkan hal-hal yang di atas. Bukan hal-hal yang dibawa atau yang sementara. Pada akhirnya kita ini binasa. Apa tujuan utama di dalam kehidupan kita? Tujuan utama dalam kehidupan kita adalah memperoleh keselamatan. Dalam konteks itu, maka pikiran kita harus memikirkan hal-hal di atas dan hal-hal itu terdapat di dalam firman Tuhan. Kemudian 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menolong kita set pikiran kita, untuk menolong kita untuk seek the Lord di dalam kehidupan kita. Kemudian Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa temukan pikiran dan perasaan ataupun pikiran seperti Yesus Kristus? Kita back to basic, kembali kepada firman Tuhan. Hanya melalui mempelajari firman Allah, maka kita mampu untuk mengerti pikiran Tuhan dan mampu untuk mengimplementasi di dalam kehidupan kita. Kedua, saya singkat-singkat karena waktu kita singkat ya. Jangan menerima bahwa segala sesuatu yang ada dalam pikiranmu itu benar. Seringkali kita dengar, oh saya pikir begini, saya pikir begini. Ya. Banyak kali kita lebih banyak menerima bahwa apa yang saya pikirkan itu benar. Belum pasti, saudara sekalian. Untuk dapat memahami bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita itu benar, kita kembali kepada konteks kita. Thus said the Lord. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 6 sampai 8 berbicara tentang 3 hal di dalam pikiran kita. Pertama, pikiran tentang diri kita. Kedua, pikiran tentang orang lain. Ketiga, pikiran tentang keadaan di sekitar kita. Bagaimana kita berpikir tentang diri kita? Apa diri kita yang kita pikirkan ini memiliki pikiran yang sama dengan Kristus? Dan untuk mendapatkan pikiran yang sama dengan Kristus, standarnya cuma satu. Back to Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Karena hanya dengan mempelajari firman Allah, maka kita akan memahami siapa sesungguhnya kita. Who am I? Where I from? Siapa sesungguhnya saya? Oh, saya ini diciptakan oleh Allah.
Bukan saya ini terjadi dari perkembangan sel dalam teori evolusi Charles Darwin, no. Kita paham siapa sesungguhnya kita paham kita ini adalah manusia berdosa, kita paham kita ini membutuhkan Tuhan, kita paham kita perlu pengudusan, dan itu hanya dengan personal relationship dengan Tuhan, melalui pray dan mempelajari akan firman Allah. Yang kedua, bagaimana pikiran kita terhadap orang lain? Kita punya pikiran positif atau kita punya pikiran negatif? Kita harus sadari bahwa firman Tuhan mengatakan kita semua adalah satu. Berada dalam garis keturunan yang sama. Dosa memisahkan kita dalam latar belakang hidup yang berbeda-beda, tapi kita ini adalah ciptaan Allah. Itulah sebabnya kita harus memperlakukan satu dengan yang lainnya. Konsep pola pikir ini hanya ada di dalam pikiran yang sehat, pikiran yang bersih, yang didasarkan pada firman Allah. Yang ketiga, keadaan kita, pikiran tentang keadaan kita. Seringkali orang mengeluh, aduh sudah nasib saya ini begini, sudah bisa, dari dulu bapak saya begini, jadi kami begini dan lain sebagainya. No. Keadaan itu dapat diubah. Dan perubahan yang terjadi pada keadaan kita itu, kita mendapatkan keyakinan, kita mendapatkan kekuatan, hanya bila mana kita spend time to study the Bible. Di dalam Alkitab ada 8.810 janji. Janji di dalam kehidupan kita untuk memberikan kemenangan atas setiap tantangan yang kita hadapi di sekeliling kehidupan kita. 8.810 janji. Kalau kita bagi 8.810 janji, maka setiap hari itu ada 24 janji. Itu berarti bahwa ada 1 jam 1 janji. Janji Allah untuk memberikan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dan itu semua kita dapat temukan bila mana kita menggunakan waktu untuk mempelajari kebenaran firman Allah. Dengan demikian pada waktu kita dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang ada janji yang memberikan jalan keluar. Ada janji yang menuntun kita, ada janji yang menguatkan kita, ada janji yang mengangkat kita. Dan kita mampu menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita itu berasal dari Tuhan melalui firman-Nya. Yang ketiga, jika Anda ingin mengubah pikiranmu, gantikan dengan pikiran yang baru. Nah, ada seringkali kita dengar, oh saya pergi ke sana bertapa untuk kosongkan pikiran. Hati-hati dengan kosongkan pikiran. Di dalam Perjanjian Baru, ada cerita Yesus mengeluarkan setan dari seseorang kosong. Kemudian datang setan-setan lebih banyak lagi, jadi hati-hati itu ya. Kami mau kosongkan pikiran, jadi pergi bertapa dan lain sebagainya. Alkitab memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk mengubah pikiran, kita menggantikan pola pikir kita. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana saudara dan saya dapat membedakan ini baik, ini tidak baik, kalau kita tidak punya dasar pijak untuk membuat pilihan itu? Dasar pijak untuk membuat pilihan itu, saya kembali lagi. Kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menyatakan kepada kita bahwa ini benar, ini salah. Dalam aspek keselamatan, ini yang bisa kita buat, ini tidak boleh kita buat. Walaupun pilihan itu ada di tangan kita. Perubahan tabiat itu dapat terjadi bila mana kita menggunakan waktu untuk mempelajari kebenaran firman Allah. Saya lanjut. Yang keempat,
Kuasa berpikir yang keempat, analisa pola pikirmu. Rasul Paulus bilang, hendaklah kamu lambat berbicara tapi cepat mendengar. Tapi praktek hidup kita ada yang cepat bicara, lambat dengar. Seringkali ada yang bicara belum selesai, oh ya udah, arahnya ke A, finalnya nanti di A, masih di tengah perjalanan, yang satu sambut, set dia, jadi tidak baku masuk. Dalam konteks berpikir kita harus analisa, ini pikiran saya ini adalah pikiran yang baik atau tidak. Ya. Sebelum kita berbicara kita harus analisa pikiran kita. Yakobus 3 ayat 14 sampai 18, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Dan ada beberapa bagian lagi disampaikan di sana. Bagaimana kita menganalisa pola pikir kita. Ini positif, ini negatif. Ada yang negatif dia justifikasi kepada positif. Ada banyak sekali pembelaan diri di dalam pola pikir. Dan analisa pola pikir kita ini saya kembali lagi back to basic. Hanya bisa kita buat dengan baik bila mana kita menggunakan banyak waktu untuk mempelajari firman Allah. Lebih banyak kita mempelajari firman Allah, lebih tahu kita tentang pola pikir kita. Lebih mudah kita analisa pola pikir kita. Dan lebih baik kita meletakkan pola pikir kita di dalam pagar yang benar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan kita. Yang kelima, sucikanlah pikiranmu melalui firman Tuhan. Sucikanlah pikiranmu melalui firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Ini bukan ayatnya ya. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Cara terbaik di dalam menguduskan pikiran kita yang negatif, pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, hanyalah melalui firman Allah. Kita berada di dunia di mana hitam itu tidak bisa disebut hitam, putih itu tidak bisa disebut putih. Tapi digabungkan menjadi abu-abu. Kita berada di dunia di mana orang tidak terlalu suka terang, orang tidak terlalu suka gelap, tapi mereka suka yang remang-remang. Kita berada di dunia yang kita lihat pola hidup orang itu sakit enggak, sehat enggak. Dia pucat-pucat tapi nyaman. Dalam konteks pola hidup manusia yang abu-abu, yang remang, yang sakit tidak, sehat tidak, kita harus ada standar yang pasti. Dan yang dapat menggeser kompromisasi di dalam kehidupan manusia untuk menguduskan pikiran kita hanyalah melalui firman Allah. Doa Yesus, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau saudara mau supaya pikiran kudus setiap saat, take time to study the Bible. Belajar Alkitab, baca Alkitab. Lebih banyak kita mempelajari Alkitab, kita akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Yang akan membuat kita untuk dapat menahan diri kita, membuat keputusan-keputusan yang baik dan benar bagi kehidupan kita. Yang terakhir, firman Allah mengubah pikiran dan mengubah hidup. Firman Allah mengubah pikiran dan mengubah
hidup. Mengubah pikiran dan mengubah hidup. Izinkan saya share pengalaman keluarga, bukan untuk menyatakan siapa sesungguhnya saya, tidak. Tapi untuk menyatakan siapa sesungguhnya Tuhan dan firman-Nya di dalam kehidupan keluarga saya. Saya punya seorang anak, belum selesai SMP, kami pindahkan sekolah di salah satu akademi di Amerika, dapat bukan beasiswa tapi bisa kerja. 3 bulan kemudian dia telepon kami, Dad, menangis, saya tidak mampu di sini, saya tidak sanggup. Semua tidak bisa. Tidak bisa semua, bahasa Inggris payah, kemampuan pelajaran yang didapat tertinggal, semua tidak bisa. Sebagai orang tua ya kita harus selamatkan anak itu dan harus bawa pulang. Tapi kemudian istri saya katakan mari kita berdoa, minta Tuhan untuk tolong. Kami berdoa, kemudian berikan nasihat. Nah, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalahmu adalah gunakan waktu untuk belajar Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Jadi dia belajar, tiap pagi dia bangun, kami harus telepon dia walaupun waktu tidur itu berbeda. Bangunkan dia untuk belajar Alkitab. Bulan pertama tetap dia menangis minta pulang. Kami tetap mintakan dia untuk belajar. Lalu kami bagikan ayat Alkitab, coba lihat ayat ini, coba lihat ayat ini, coba lihat ayat ini. Dan dia ikuti. Puji Tuhan, sesudah bulan yang ketiga dan keempat, sudah tidak ada lagi. Bulan kelima, bulan keenam saya tanya dia, nak mau pulang? Dia bilang no dad. Dan kebiasaan itu ditumbuhkan di dalam dirinya yang mengubah pola pikirannya untuk melihat dan mengutamakan Tuhan dan firman-Nya di dalam kehidupannya. Mulai saat itu sampai dia selesaikan pendidikan pada tingkat-tingkat di atas, kami tidak keluarkan 1 sen pun untuk membayar dia karena dia dapat beasiswa. Dari mana dasarnya? Dasarnya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Mengubah seluruh kehidupannya. Firman Allah mengubah seluruh kehidupan kita. 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sebab tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Bila Anda rindu untuk sukses di dalam kehidupanmu, jadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai utama dalam hidupmu. Dia akan mengubah pola pikirmu. Dia akan mengubah karaktermu. Dia akan memberikan penuntun bagimu untuk dapat memperoleh jaminan keselamatan di dalam hidupmu. Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Daging dan darah Kristus di sini adalah firman Allah. Kalau kita menggunakan waktu untuk mempelajari firman Allah, jaminan eternal life itu kita peroleh. Hidup kekal itu kita dapat peroleh. Kemudian saya akhiri dengan Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta langit. Berapa banyak waktu yang Anda gunakan untuk mempelajari firman Allah? Seberapa suka atau rindu Anda untuk mempelajari firman Allah? Firman Allah menjawab semua tantangan di dalam kehidupan kita. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi cerita kisah nyata seorang muda waktu masuk perguruan tinggi. Dia anak satu-satunya.
Sementara berkuliah di perguruan tinggi, mamanya meninggal, tinggal dia dengan bapaknya. Bapaknya adalah orang kaya. Dan seorang Kristen yang sangat mencintai Tuhan dan firman-Nya. Dari tingkat 1, dia katakan kepada bapaknya, Pak, kalau saya tamat nanti, Bapak berikan kepada saya mobil balapan Ferrari. Bapaknya katakan, beres nak, sedangkan harta kekayaan kita kau minta saya kasih sebuah, apalagi cuma mobil itu. Dia katakan, enggak, saya cuma mau mobil itu. Dan betul, hari wisuda tiba, dia di wisuda, bapaknya hadir. Kemudian bapak memberikan ucapan selamat dan bapaknya katakan kepada dia, anak, hadiah bapak telah siapkan di rumah. Sesudah dari sekolah, kita dua singgah restoran yang biasa kita bertiga mama menikmati malam minggu bersama. Makan di sana ucapan syukur. Kemudian kita ke rumah dan saya akan berikan hadiah itu. Senang sekali anak ini. Hatinya berbunga-bunga. Sesudah makan siang, kemudian mereka ke rumah. Sampai di rumah, bapaknya memberikan sebuah hadiah. Dia pegang hadiah itu dan dia berikan kepada anaknya. Terkejut anak itu. Saya minta kendaraan. Kenapa Bapak memberikan hadiah ini? Sebuah buku. Dia pegang buku hadiah itu. Hatinya panas. Dia lemparkan buku itu dan dia katakan kepada Bapak, today our relationship finish. Pak, hari ini hubungan kita putus. Bapak ingkari janji. Tidak memberikan kepada saya hadiah yang saya rindukan. 4 tahun perjuangan di perguruan tinggi atau universitas itu, saya selalu pikirkan bahwa I will have the best gift will be given by my father. Tapi Bapak ingkari. Sebelum bapaknya berbicara, dia tinggalkan rumah itu dan keluar. Mencari teman-temannya lain. Saya singkatkan ceritanya. Dia tinggalkan rumah, tinggalkan bapak, bawa diplomanya dan pergi kerja di tempat lain. Bertahun-tahun dia kerja. Tiba-tiba di suatu hari, dia mendapatkan telegram berfungsi di saat itu dari bapaknya. Bukan dari bapaknya, dari kuasa hukum harta kekayaan bapaknya. Segera pulang, bapamu sudah meninggal dunia dan semua harta diberikan kepadamu. Hatinya masih sakit, tersayat dengan perjanjian yang diingkari oleh bapaknya. Tetapi supaya tidak kehilangan harta, dia melangkahkan kaki tinggalkan rumahnya, dia beli tiket pesawat dan terbang. Tiba di airport, bayangan masa kecilnya muncul. Bagaimana bahagianya kehidupan mereka. Bayangan tentang mamanya muncul, bagaimana mengurus dia masa kecil. Tapi sakit hatinya muncul pada waktu dia membayangkan bapaknya. Bapak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memberikan hadiah yang telah dijanjikannya. Kemudian kuasa hukum itu menjemput dia dan membawa ke rumah. Pintu rumah dibukakan, dia masuk, dia masih melihat foto-foto masa kecil yang membawa memori masa lalu itu ada. Dia lihat satu persatu, kemudian dia terkejut. Dia lihat di lantai, ada hadiah yang 15 tahun lalu diberikan oleh bapaknya, dia lempar. Masih ada di situ. Kenapa hadiah ini masih ada di sini? Itu berarti tidak ada orang yang membersihkan rumah ini, mengatur rumah ini sesudah saya tinggalkan rumah ini. Dia angkat buku itu, dia buka. Buku itu adalah Alkitab. Pada waktu dia buka, terkejut dia.
sebuah kunci mobil jatuh. Dia pegang kunci mobil itu, dia ke garasi. Di garasi itu ditutup dengan baik sebuah mobil Ferrari yang dia inginkan. Di sana tertulis, telah lunas dibayar. Dia menyesal. Kenapa saya tidak terima hadiah Bapak? Kenapa saya tidak buka Alkitab ini? Ini Alkitab yang diajarkan oleh Bapak saya. Pada waktu saya terima, saya tahu ini Alkitab. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di dalam Alkitab itu. Dia menyesal, tapi telah kehilangan bapaknya. Hubungan mereka retak. Bapaknya telah diizinkan beristirahat di dalam kematian. Orang muda sekalian, seringkali kita tidak menghargai firman Allah yang menjawab setiap impian kehidupan kita, yang menjawab setiap tantangan kita. Bapa kita di surga telah membayar lunas semua hutang kita. Yang Dia rindukan bagi kita adalah mari dengar suaranya melalui mempelajari firman Allah. Firman Allah dapat mengubah pola pikir kita. 1 miliar lebih sel-sel otak kita ini bisa diubah oleh firman Allah. Bila mana kita menggunakan waktu untuk mempelajari firman Allah. Di pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian, mari gunakan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan dengan mempelajari firman Allah. Maka kita akan mendapatkan kuasa berpikir untuk menghadapi setiap tantangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Di akhir dari perjalanan hidup itu, kita bisa memiliki hidup yang kekal. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, bahwa firman Tuhan dapat mengubah pola pikir kami dan memberikan kuasa berpikir untuk mendapatkan keberhasilan dan keselamatan. Tolonglah kami untuk menggunakan waktu di dalam mempelajari firman-Mu, berhubungan dengan Tuhan, sehingga kami dapat dimampukan dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Bersamalah dengan kami di sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas hidup. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada hamba Tuhan Pendeta Yotam Bindosano yang sudah menjadi pembawa firman pada saat ini. Mari kita beberapa waktu ke depan kembali merenungkan firman yang baru saja kita dengarkan. Saya rindu menutup dengan satu kutipan dari buku Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 38 tentang di tanah yang baik. Hati yang baik dan tekun perihal mana perumpamaan ini berbicara, bukanlah hati yang tidak mempunyai dosa. Karena Injil itu harus diberitakan kepada orang yang tersesat. Kristus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Orang yang mempunyai hati yang jujur menyerahkan diri kepada keyakinan Roh Kudus. Kiranya hati kita pagi ini dan sepanjang kegiatan kita adalah hati yang merupakan tanah yang baik. Bukan karena tidak ada dosa, tapi karena hati kita jujur terbuka kepada teguran Roh Kudus untuk menerima setiap perkataan firman-Nya. Dan sesi 2 kita telah selesai pada pagi ini dan kami mengucap syukur, berterima kasih telah hadir juga Direktur Pemuda di Uni Conference Kawasan Timur, Pendeta Didi Muntu. Terima kasih banyak Pendeta, dan
tentu pembicara kita juga sebagian besar sudah mengenal, adalah Ketua Uni Daerah Uni Indonesia Kawasan Timur, Uni Conference Indonesia Kawasan Timur yang sudah berkesempatan bersama dengan kita. Pada pagi ini ada beberapa penyampaian. Yang pertama, bagi teman-teman yang membutuhkan air minum sudah tersedia ada 1 galon di bagian belakang, dan juga teman-teman yang tinggal di tenis court akan disediakan juga air minum di sana. Penggunaan toilet di sekitar tempat ini boleh gunakan toilet di samping kanan saya. Kalau di tenis court yang menggunakan